Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori falsifikasi. Kita langsung masuk aja ke teorinya. Falsifikasi adalah pembuktian dari suatu argumen bahwa pandangan atau teori tersebut adalah salah. Maksudnya adalah falsifikasi adalah salah satu metode untuk membuktikan bahwa argumen tersebut adalah salah. Atau bahasa singkatnya kita tuh disuruh suudzon dengan argumen tersebut. Kayak argumen ini salah nih pasti. Lalu baru dibuktikan dengan cara-caranya. Di sini ada invalid sama valid. Invalid di dalam falsifikasi itu artinya adalah cocok. Maksudnya cocok adalah dugaan awal dengan dugaan akhir itu hasilnya sama. Misal, dugaan awal adalah true dan hasil akhir setelah dibuktikan adalah true. Kan true sama true cocok kan berarti, maka argumen tersebut adalah invalid. Tapi kalau misalnya valid itu nggak cocok. Misal, dugaan awalnya true, terus hasil akhirnya adalah false. Berarti true sama false kan beda kan? Maka argumen tersebut adalah valid. Atau kalau secara bahasanya invalid itu benar bahwa dugaan kita terhadap argumen tersebut salah. Nah, kalau valid itu secara bahasanya adalah dugaan kita terhadap argumen tersebut adalah benar. Kita langsung masuk aja ke soalnya. Karena kemarin banyak banget yang salah di soal nomor 2 yang A, di sini saya pakai soal tersebut. Pertama-tama yang harus kalian lakuin itu adalah perhatiin baik-baik soalnya. Dia di sini tuh ada apa aja, terus terdapat berapa variabel. Kita hitung dulu ya, ada variabelnya ada berapa. Ada P, 1, sama Q. Negasi Q, negasi P. Berarti variabelnya cuma ada 2 kan, P sama Q. Terus kita lihat lagi di sini. Di sini penghubungnya ada apa aja? Ada dan, 1. Terus ada atau, 2. Dan terakhir ada implikasi, berarti ada 3. Variabelnya ada 2. Terus penghubunginya ada 3. Terus kita langsung masuk ke pengerjaannya. Karena di sini ada implikasi dan di sini kita menggunakan teori falsifikasi, maka kita harus membuktikan bahwa argumen tersebut salah atau bernilai false. Di implikasi yang bernilai false yaitu adalah jika true maka false. Berarti di sini sebelah kiri di bagian jika harus bernilai true. Dan di sebelah kanan yang di bagian maka harus bernilai false. Karena di implikasi yang bernilai false atau yang hasil akhirnya false adalah jika true maka false. Nah, ini adalah dugaan awal kita. Kita menduga-duga bahwa argumennya pasti salah nih, di-false-kan. Kita anggap dugaan itu adalah 1. Berarti true 1, ini F-nya 1. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembuktian. Di sini kalian lihat mana nih yang hasilnya udah bisa kita pakai. Kan di sini karena ada 2 variabel P sama Q dan di sini udah ada negasi P dan hasilnya adalah false, otomatis P sama dengan true. Karena di dugaan awal kalian udah menetapkan bahwa si P ini adalah false, berarti si negasi P ini adalah false, berarti P sama dengan true. Berarti tinggal Q-nya doang kan yang belum. Sekarang kita turunin dulu nih si P-nya. P-nya true. Q-nya nggak tahu kan? Kita kasih titik-titik. Kita kasih tanda tanya nih. Kita masih nggak tahu Q-nya ini bernilai true atau false. Negasi Q-nya juga kita nggak tahu. Nah, di sini kita harus memisalkan Q-nya ini apa. Kita misalkan Q
itu sama dengan true sama key misalkan adalah false. Terus kita turunin lagi nih, karena kita udah dapat pemisalan dari key-nya. Sekarang kita pakai dulu key-nya ini adalah true. Negasinya adalah, karena key-nya kita pakai true, berarti negasi key-nya adalah false. Nah, di sini ingat pengerjaan yang pertama kali dikerjakan yaitu adalah yang di dalam kurung. Berarti yang kita kerjakan adalah konjungsi P dan Q. True dan true hasilnya adalah true. True atau false hasilnya adalah true, karena di disjungsi apapun yang bertemu dengan true maka hasilnya adalah true. Nah, ini adalah hasil akhirnya kita. Misalnya kita kasih H. Di sini hasil akhir kan, hasil akhirnya adalah true. Dan dugaan awal kita juga true. Nah, tadi ingat-ingat kalau yang sama-sama true atau sama-sama false itu adalah cocok, berarti dia hasilnya adalah invalid. Sekarang kita coba kalau misalnya key-nya adalah false. Biasanya kalau misalnya udah dapat kayak gini, udah dapat invalid kayak gini, udah dapat hasil akhirnya, biasanya cukup sih, udah menentukan dia valid atau invalid. Tapi ini kita untuk membuktikan lagi ya. Misal kita key-nya pakai false. Di sini. P-nya tadi kan true. Terus sekarang kita pakai key-nya itu F. Berarti true dan false. Hasilnya adalah false. Nah, karena kita pakai key-nya ini adalah false dan negasi key-nya ini adalah true, otomatis kan? Berarti diatauin true atau true. Kenapa true? Karena kita pakai key-nya adalah false, berarti negasi key-nya adalah true. False atau true, apapun yang diataukan dengan true maka hasilnya adalah true. Ini adalah hasil akhir setelah kita membuktikan. Kita lihat hasil akhir kita sama dugaan awal kita itu cocok nggak? Kalau cocok berarti hasilnya adalah invalid. Berarti nomor 2 yang A hasilnya adalah invalid. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Oh ya, dan saya mau ngasih tahu juga kalau misalnya pertanyaannya adalah disuruh tentukan valid atau invalid, berarti kalian harus tulis juga tuh di hasil akhirnya argumen tersebut adalah valid atau argumen tersebut adalah invalid. Pokoknya harus ditulis juga invalid atau validnya, jangan cuma pengerjaannya doang. Karena kemarin banyak banget tuh yang ngerjain tapi dia cuma cara-caranya doang, tapi nggak ada tulisan valid sama invalidnya. Ya udah, cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.